Shalom semuanya pemirsa Live Channel dimanapun berada. Apa kabarnya hari ini? Senang banget kembali aku Amanda Zevanya bisa kembali menyapa pemirsa Live Channel semua dalam spesial program Paskah dengan tema The Power of Cross. Dan tentu saja seperti biasa kemana-mana aku gak pernah sendirian. Pasti selalu ditemenin sama suami aku tercinta, Pendeta Gideon Simanjuntak. Hai semua pemirsa Live Channel, apa kabar semuanya? Kami doa semua saudara berada dalam keadaan baik, penuh dengan anugerah, dan pastinya tetap semangat mengejar segala karya Tuhan yang terindah dalam hidup kita. Yes, nah ngomong-ngomong soal karya Tuhan ini kan bukan salah satu ya, mungkin karya terbesar yang pernah Tuhan Yesus lakukan buat hidup kita adalah kayu salib gitu kan. Dan itu ada kuasa banget gitu di atas kayu salib itu ada kuasa yang besar banget. Dan that's why kenapa kita bisa ada sampai hari ini sebagaimana kita ada gitu kan. Kita mungkin langsung masuk ngobrol-ngobrol kali ya Beb ya. Let's do it. Nah jadi kan kayak tadi nih kita udah bahas bahwa tema kita itu kan the power of cross. Kita membahas tentang kuasa salib. Nah kalau dari kamu nih sebagai seorang pendeta gitu kan, sebagai seorang doktor teologi ya kan. Cukup berat ya ngomongannya ya. Kenapa sih kematian Tuhan tuh harus di kayu salib gitu, harus ditentukan di atas kayu salib? Yang pertama kalau kita melihat ke belakang, maksudnya lihat ke belakang di Alkitab, bahwa yang pertama memang sudah jauh-jauh sebelumnya Allah sudah menubuatkan karena kematian kejatuhan manusia dalam dosa, dan sehingga tidak ada harga yang bisa dibayar kecuali darah Yesus, darah anaknya sendiri. Karena keselamatan saking mahalnya, seluruh uang di muka bumi dikumpulin gak bisa beli keselamatan. Makanya Allah tahu, itu yang membedakan kekristenan dengan yang lain, bahwa kekristenan kalau yang lain, kepercayaan yang lain, manusia yang cari Tuhan. Kalau kekristenan Tuhan yang cari manusia. Dia turun dari surga, datang ke dunia, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa kita. Dan pertanyaannya kenapa harus di kayu salib? Pertanyaannya. Nah ini menarik karena kalau kita tahu ketika Adam dan Hawa jatuh, dia mengambil buah dari pohon pengetahuan yang baik dan benar. Itu dari sebuah pohon. Nah ketika Yesus mati di kayu salib, terminologi ini menarik karena dia juga dari kayu, dari pohon. Sehingga ketika Yesus mati di kayu salib, bahwa Allah sedang mengingatkan bahwa dosa pertama Adam dan Hawa ketika dia memakan buah pohon pengetahuan yang baik yang benar di atas pohon itu, dan Tuhan tebus kembali di salib. Dan juga salib berbicara mengenai tanda kutuk. Nah, Kitab bilang terkutuklah orang yang disalib. Jadi ketika Yesus disalibkan terjadi yang namanya divine exchange, pertukaran ilahi. Dosa kita diserahkan kepada Yesus di kayu salib. Semua Yesus terima. Dan kemuliaan, kekudusan, dan kebenaran Yesus diberikan kepada kita. Makanya menarik ketika kita bicara mengenai the power of the cross, kuasa dari salib Kristus, kuasa dari salib, maka kita mengerti di kayu salib bahwa rencana Allah itu digenapi. Amin. Nah terus kan kalau dari mungkin dari banyak literatur, terutama dari Alkitab, terus juga mungkin secara visual kita juga bisa lihat dari banyak film-film yang mengangkat tentang kisah penyaliban Yesus gitu kan, ada banyak kejadian-kejadian yang kayaknya apa ya, ikonik kali ya dari peristiwa penyaliban Yesus gitu. Kayak ada nih kalau misalnya kita lihat di belakang juga nih ada 3 kan, di Golgota tuh ada 3 salib gitu, ada kanan dan kirinya, ada 2 penjahat, terus juga kemudian ada Maria dan juga Yohanes yang terus mendampingi sampai akhir. Terus juga ketika di kayu salib ada 7 perkataan Yesus gitu. Nah itu tuh maknanya masing-masing emang ada satu makna-makna spesial ya. Kayak kenapa itu dicatat sedemikian rupa dalam Alkitab. Jadi apa yang terjadi di atas Golgota, di atas Bukit Kalvari, itu hanya menunjukkan betapa manusia benar-benar jatuh sejatuh-jatuhnya. Manusia hancur sehancur-hancurnya, dan di atas kayu salib Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kasih-Nya. Makanya muncullah sebuah kalimat yang sangat terkenal, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Kalau bicara mengenai 2 orang penjahat di samping Tuhan Yesus, makanya kita suka bilang kan, dia orang Kristen tuh, di joke aja ya, dia pakai salib, tapi kok hidupnya nggak benar. Nah maka berarti salib yang dipakai bukan salibnya Yesus. Berarti salib yang dipakai salib penjahat yang dipakai di kiri kanan. Nah ketika bicara mengenai Gesmas dan Desmas, itu beberapa literatur mengatakan demikian, yang di samping Yesus, Gesmas dan Desmas itu berbicara mengenai 2 orang memiliki starting point yang sama. Sama-sama penjahat, sama-sama terpidana, dan sama-sama dihukum mati. Mereka dapat kesempatan yang sama. Nah di situ yang satu memilih tetap dalam kepahitannya,
dan yang satu memilih untuk datang sama Tuhan. Makanya Gesmas dan Desmas adalah gambaran dari kita sebenarnya terlalu dekat kita dengan keselamatan. Tapi respon kita menentukan kita mau jadi apa. Kalau yang satu memilih menjadi getting bitter, tetap pahit, kalau engkau Raja orang Israel, selamatkan dirimu dan selamatkan kami. Pokoknya tetap komplain. Yang satu memilih untuk getting better, jadi lebih baik. Dengan berkata memang kita salah, orang ini gak salah. Kalau nanti kamu datang kedua kali, ingatlah kan. Itu tentang dua orang penjahat. Kalau kita bicara mengenai murid-murid Yesus yang Yohanes dan ibunya Maria yang tetap setia mendampingi Yesus, itu bicara mengenai sebuah komitmen, kesetiaan. Bahwa Maria sebagai ibu yang melahirkan Kristus, dia setia menantikan, tetap menunggu. Dan ketika bicara mengenai Yohanes, kita juga bicara mengenai sebuah kesetiaan di tengah badai. Karena nggak gampang pada masa itu. Karena semua orang kekristenan sedang dihancurkan istilahnya. Dan orang pada lari. Tapi Alkitab mencatat Maria, ibu Yesus dan Yohanes tetap setia. Itu gambaran adalah sebuah kesetiaan. Dan 7 perkataan Yesus di kayu salib. Aku haus, Eli Eli lama sabatani, Bapa ampunilah mereka. It is finished. Iya, it is finished. Ini anakmu, ke dalam tanganmu dan sebagainya. Itu adalah gambaran dari semua janji Tuhan. Bahwa Tuhan menggenapi semua janjinya. Bahwa ketika dia berkata sudah selesai, tetelestai, berarti semua harga dosa, semua pengkhianatan kita Tuhan sudah selesaikan. Ketika dia bicara ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku Bapa, berarti bukan dia dibunuh. Tapi Yesus menyerahkan nyawanya. Dia memberikan nyawanya. Inisiatifnya dari Yesus sendiri. Dari Yesus. Dan ketika dia berbicara mengenai Eli Eli lama sabatani, my God, kenapa engkau meninggalkan aku? Itu juga berbicara dia sebagai manusia. Dosa seluruh orang di muka bumi ada dalam dirinya. Dosa yang dulu akan datang dan seterusnya ada dalam dirinya. Jadi ketika dosa itu Alkitab mengatakan Allah memalingkan wajahnya. Bukan Allah benci, tapi karena dosa memisahkan Allah dari manusia. Nah, ketika Yesus berkata, kenapa engkau meninggalkan aku? Untuk pertama kalinya dia berkata Allahku, Allahku. Padahal kan selama ini dia disebutnya Bapa. Ya kan? Nah, itu menjadi gambaran bahwa pertama dosa menjadi pemisah antara kita dengan Allah. Dan yang kedua bahwa dia ditolak di kayu salib. Supaya kita diterima. Karena pengorbanan Yesus di kayu salib. Seperti itu. Keren banget, bangga banget. Aku tuh kayak satu momen dimana aku tuh kayak paling bangga jadi seorang Christian sebagai pengikut Kristus adalah ketika mengetahui bahwa Yesus mati di kayu salib gitu loh. Kayak itu tuh justru the greatest joy adalah ketika tahu bahwa my God menyerahkan nyawanya untuk aku gitu. Nah, tapi kan 3 hari kemudian kita tahu nih ada kebangkitan gitu. Yesus gak selama-lamanya mati dalam kubur gitu kan. Tapi kemudian dia bangkit dari kematian dan itu kan apa ya, kalau bisa dibilang kayak membawa nilai kekekalan gitu. Apa sih maksudnya kebangkitan Yesus? Semua pendiri agama memiliki tanggal kelahiran, memiliki tanggal kematian. Tapi hanya Yesus yang memiliki tanggal kebangkitan. Hanya Yesus. Dan itu yang membedakan Tuhan kita dengan yang di luar sana. Bahwa Tuhan kita dia mati di kayu salib dan dia bangkit. Amin. Dan itu memiliki nilai kekekalan, artinya bahwa ketika dia bangkit semua selalu inti dari salib adalah kita diingatkan betapa surga sangat mengasihi kita. Inti dari salib betapa kita diingatkan bahwa dosa memiliki efek yang begitu mengerikan sehingga harus darah dari anaknya yang tunggal yang harus menebusnya. Dan juga salib juga mengingatkan kita bahwa maut tidak lagi berkuasa. Amin. Ketika Yesus bangkit dari kematian, dia berkata, hai maut di mana sangatmu? Bahwa beberapa survei mengatakan yang paling ditakuti oleh manusia itu namanya kematian. Mungkin kalau bilang, oh enggak, saya enggak takut sama kematian. Saya takut sama ketinggian. Kamu takut ketinggian karena kalau kamu jatuh, kamu takut mati. Saya enggak takut sama kematian, saya takutnya sama binatang buas. Kamu enggak takut binatang buas, kamu takut kalau digigit sama binatang buas, kamu mati. Jadi semua ketakutan manusia lead kepada yang namanya kematian. Makanya ketika Yesus mati dan orang berkata di hari Jumat mati, di hari Sabtu para murid-murid mengalami duka cita yang dalam. Tapi di hari Minggu, di hari Sabat, kita mengatakan bahwa Yesus bangkit, kubur kosong.
Dan hari itu mereka mengalami sukacita. Kenapa? Karena makanya semenjak hari itu para murid-murid mereka very boldly banget, mereka berani banget. Tadinya Petrus menyangkal Yesus, tadinya para murid-murid lari. Tapi ketika mereka melihat gurunya bangkit dari kematian dan gurunya datang menjumpai mereka, maka sejarah mencatat bahwa para rasul matinya ada yang direbus hidup-hidup, walaupun dia nggak mati, Rasul Yohanes, ada yang ditombak, ada yang dijatuhkan dari bait Allah, bahkan ada yang disalib terbalik, bahkan ada yang dirajam sampai mati, ada yang dipenggal kepalanya. Mereka, bahkan Paulus mengatakan dengan sangat berani banget, terus mengatakan bagiku hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Sehingga hal itu membuat kita mengerti bahwa sebagai Christian, sebagai follower of Jesus, bahwa for us kematian hanya ciluk bak, tutup mata di bumi, buka mata di surga. Karena Yesus sudah mengalahkan buat kita ya. Correct. Nah sebelum kita break sebentar nih Beb, kalau menurut kamu sendiri, kamu kan banyak pelayanan juga di anak-anak muda gitu ya. Kalau menurut kamu sendiri tuh anak-anak muda sekarang gimana sih memaknai kematian dan kebangkitan Yesus sendiri? Memang sih banyak orang-orang muda atau pada umumnya orang Christian people, mereka terlalu excited dengan yang namanya Natal, which is good, tapi terlalu biasa ketika menyambut Paskah. Karena kayaknya Natal tuh identik dengan perayaan, ya party dan sebagainya. Nah ketika Paskah tuh mereka tuh kayak biasa aja gitu. Bahkan ada orang yang Natal datang, tapi Jumat Agung dia datang, Paskah nggak datang. Mati doang nggak bangkit. Mati doang nggak bangkit ya kan. Nah bagi saya pribadi, kelahiran Kristus tanpa ada kematiannya percuma juga. Karena justru dia born to die, lahir untuk mati. Jadi ketika dia datang, mati dan bangkit, justru di sanalah the power of Christianity, the power of cross, kuasa dari Kristus, kuasa dari salibnya nyata di sana. Ketika dia bangkit. So saya berharap all the young people dimanapun teman-teman muda berada, bahwa salib Paskah kembali mengingatkan kita bahwa you have second chance, third chance, fourth chance, bahwa engkau punya pengharapan karena Yesus mati dan dia bangkit bagi kita semua. Yes, setuju. Dan juga mungkin sedikit nambahin kalau untuk anak-anak muda ini ya, mungkin ada beberapa gitu ya yang menganggap Yesus sudah mati di atas kayu salib, kok dosa kita yang sekarang yang udah lewat, yang sekarang dan yang akan datang udah ditebus, jadinya menganggap remeh salib Kristus gak sih gitu. Jadi kayak udah kok dosa udah gak ada, jadi ayo let's live seperti yang kita mau gitu. YOLO gitu kan. Jadi kayak malah jadi sembarangan gitu. Padahal sebenarnya karena salib Yesus dan nyawanya itu semahal itu, makanya kita harus jaga keselamatan itu ya gak sih? Ya, memang biasa ya kita responnya apa yang gratis itu kita anggap murahan kan. Padahal sebenarnya misalnya kita makan siang, kita gak bayar. Karena ada seseorang yang bayar. Jadi salib Kristus itu setiap kali kita look at the cross, kita selalu diingatkan bahwa seberharga itu kita, semahal itu kita. Sampai surga, dia tinggalin surga, menerima begitu siksaan yang begitu hebat, penderitaan yang begitu luar biasa, dihina, mati di kayu salib untuk kita. Amin. Ini kalau udah ngomongin soal salib Yesus nih kadang-kadang air mata suka agak gak ketahan. Gimana kalau kita break dulu sebentar, nanti kita akan lanjut lagi obrolan kita soal the power of cross setelah yang satu ini. Oke pemirsa Live Channel, welcome back dalam special program Paskah The Power of Cross. Kalau tadi kita udah ngobrol-ngobrol sama aku dan suamiku, Pendeta Dr. Gideon Simanjuntak, kita udah bahas dari mungkin lebih ke teologis ya, lebih hal-hal yang mendasar dan fundamental dari kematian dan kebangkitan Yesus. Mungkin sekarang kita mau lebih ngobrol soal apa ya, kayak terapannya gitu. Ini menarik, praktikalnya, karena ini menarik juga Beb. Kayak kamu menarik. Karena aku juga mau sedikit bahas soal kita sebagai orang tua nih. Karena aku yakin pemirsa Live Channel juga mungkin ada banyak yang parents juga gitu kan. Mungkin ada yang parents, ada yang tengah bersiap-siap menjadi orang tua, atau bahkan mungkin juga ada memang yang anak-anaknya juga udah gede gitu. Yang kita bisa saling berbagi cerita lah. Kan kalau kita lihat
Paskah ini identik sama pengorbanan Tuhan gitu kan. Yesus berkorban gitu, tinggalin kemahaannya, tinggalin sorganya, tinggalin dalam tanda kutip kemuliaannya untuk jadi manusia, bahkan mati dipermalukan gitu. Nah, kita sebagai orang tua gimana ya cara kita tuh mengajarkan anak-anak kita sebagai the next generation untuk nggak egois dan mau berbagi sama orang, mau rela berkorban buat orang lain. Karena kan kita juga hidup di tengah masyarakat modern yang kalau kita lihat semakin kesini semakin individualis nggak sih? Semakin kayak kepentingannya sendiri aja, egonya sendiri aja, nggak peduli sama orang lain, rasa toleransi, rasa peduli dan empati sama orang lain tuh semakin berkurang gitu. Mungkin penggenapan Alkitab juga yang bilang kasih semakin dingin gitu. Tapi tentu saja kita sebagai anak-anak terang kan kita punya tanggung jawab untuk jaga dunia ini tetap ada terang dan kasih Kristus kan. Gimana ya cara kita tuh ngajarin anak-anak untuk rela berkorban gitu. Ya kalau bicara berkorban memang kita perlu melihat bahwa the spirit of Christianity adalah korban, kasih. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia mengorbankan anaknya yang tunggal. Karena barang siapa yang percaya kepada dia supaya tidak binasa, berhidup yang kekal. Nah, kita perlu mengerti bahwa kita bisa memberi tanpa mengasihi, tapi kita tidak mungkin mengasihi tanpa memberi. Maka ketika kita menjadi orang tua, kita sadar bahwa kita mendidik mereka, kita mempersiapkan mereka menjadi a better person dari hidup kita, dari kita berdua kan. Nah, bagaimana mengajar mereka ya kembali tanamkan tentang nilai-nilai kekristenan. Bahwa Bapa di surga dia menyerahkan anaknya mati di kayu salib. Aku tuh kebayangin sayangnya di surga dia lihat anaknya itu disiksa, dipermalukan, itu kayak ya tahan gitu karena dia tahu itu untuk menebus dosa manusia. Sehingga Alkitab penuh, bahkan kisah 5 roti 2 ikan itu bisa terjadi mukjizat yang luar biasa karena ada seorang anak kecil yang berkorban memberikan yang dia punya untuk diberikan kepada orang-orang. Walaupun kesannya nggak seberapa ya. Nggak seberapa. Apa sih artinya 5 roti 2 ikan untuk 5.000 orang laki-laki? Baru laki-laki saja ya kan. Jadi ketika kita lihat itu kita ngeliat oh iya ya bahwa ikut Tuhan tuh memang nggak bisa dipisahkan untuk mengasihi. Kamu juga tadi ada ngomong soal toleransi. Itu kan apalagi kita hidup di bangsa Indonesia. Bangsa yang sangat majemuk ya kan. Bangsa yang sangat berbagai macam suku, latar belakang, perbedaan kulit, perbedaan suku, perbedaan agama. Dan tahun ini puji Tuhan momen Paskah beriringan dengan momen puasa bulan Ramadan, bulan suci Ramadan dengan sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita walaupun sebangsa, beda iman tapi satu bangsa. Dan menarik sekali kan, bahkan di saat puasa pun kita bisa tetap menghormati mereka. Kemarin pas awal puasa beriringan sama nyepi malah. Maya kan, jadi dengan menurut aku pribadi itu bahwa bangsa kita tuh keren banget. Kita punya suku bangsa, bahasa yang sangat berbeda, tapi kita tuh kompak, kita sangat solid. So apalagi sekarang kan lagi viral ya tentang yang namanya berburu takjil, ya kan? Itu takjil di mana-mana kan. Bahkan sampai mereka satu dalam kebangsaan tapi berburu takjil berperang sendiri-sendiri ya kan. Bahkan sampai baca-baca mereka kalau mau pakai berburu takjil ke depan mau minta KTP katanya. Ya kan? Mesti dicek agamanya. Mesti dicek ya kan karena supaya nggak kehabisan. Jadi maksud aku pribadi hal-hal kayak itu menarik sekali. Sangat menarik bahwa mari kita singkirkan perbedaan. Kalau Tuhan ingin membuat kita sama, maka dia akan menciptakan kita semua. Contoh, misalnya orang kulit putih semua. Orang Kristen semua. No, tapi dia memang dari awal Tuhan membuat itu perbedaan. Bahkan murid-murid Yesus pun adalah murid-murid yang penuh dengan perbedaan. Ada orang Zelot, ada orang Galilea, ada berbagai macam perbedaan. Bahkan ketika dia datang ke dunia, dia diperhadapkan oleh perbedaan orang Yahudi dan orang Samaria. Itu perbedaan yang Yesus pun dia tidak dalam tanda kutip tidak menyinggung orang Yahudi tentang perbedaan itu dan orang Samaria. Tapi Yesus Alkitab katakan di mata Tuhan tidak ada perbedaan antara orang Yunani, orang Yahudi atau siapapun. Karena di mata Tuhan semuanya sama. Nah menarik sekali kalimat mengasihi, belajar untuk tidak egois dan toleransi. Karena orang gak akan tanya agama kita, orang akan lihat bagaimana perbuatan kita. Dan Alkitab bilang biarlah terangmu bercahaya di depan orang banyak. Sehingga mereka melihatnya dan memuliakan Bapamu di surga. Jadi ketika kita menjadi berkat, mengasihi orang lain tanpa melihat
suku, agama, ras, dan kepercayaan, maka kita menjadi Kristus di muka bumi ini. Sehingga kan lucu kan kalau orang Kristen hanya kumpul sama orang Kristen, garam sama garam, jadinya gudang garam. Yes. Ya kan? So, mari kita di bangsa kita Indonesia bergandengan tangan, apalagi kita baru melewati pemilu dan KPU sudah mengumumkan. So perbedaan itu udah nggak ada lagi. Kita kembali satu menjadi bangsa, tidak lagi ada golongan-golongan tapi menjadi satu dan bergandengan tangan untuk menjemput 2045 ya. Indonesia Emas For a greater purpose, supaya Indonesia menjadi bangsa yang besar, bangsa yang bermartabat, menjadi berkat bagi seluruh bangsa di dunia. Amin. Nah, kalau dari sisi praktikalnya sendiri, gimana ya cara ngajarin anak-anak gitu? Mungkin terutama juga anak-anak usia dini gitu, untuk ngajarin mereka soal berbagi, soal rela berkorban, untuk nggak jadi selfish gitu. Yang pertama seperti yang kamu suka lakukan, aku kadang-kadang sebelum tidur anak-anak kami, Genesaret dan Joe, itu selalu dibacakan kisah tentang Kristus, kisah tentang Alkitab. Kamu kan suka bacain kisah tentang orang yang mengorbankan keledainya untuk dipakai Yesus. Kamu pernah bacain kisah ketika Petrus memberi kapalnya untuk Yesus naik. Kamu juga pernah bacain kisah tadi anak kecil memberi apa yang dia punya. Jadi dan kita juga suka di gereja kita ngajarin mereka untuk anak-anak kita dapat uang jajan sekolah dan kami ajarin untuk ditabung dan ambil sebagian untuk tithing, untuk kasih sama Tuhan. Dan anak kan suka tanya, kenapa kasih ke Tuhan, kan Tuhan kaya dan sebagainya. Dan kita menjelaskan bahwa itu sebuah didikan, pelajaran supaya mereka belajar memberi. Belajar memberi bukan bahwa mereka menyadari bahwa semua yang mereka punya datang dan berasal dari Tuhan. Sehingga ketika mereka memberi, mereka menghormati Tuhan. Dan kita juga suka mengajar mereka untuk kami masak beberapa kali pemirsa live channel, kami bikin nasi kotak beberapa puluh, ini bukan sombong ya, bukan curi kemuliaan, dijauhkan untuk mencuri kemuliaannya, dan kami muter di komplek kami dan kami sengaja, saya nyetir, istri saya di depan, anak saya di belakang, saya sengaja suruh anak saya yang bagiin makanan, sehingga dia awalnya ketakutan, tapi dia bilang, papa, mama, mereka tuh nggak makan ya, mereka kurang ya, dan sehingga justru Gene yang paling gede, yang paling excited, kapan lagi kasih makan dan sebagai kamu juga suka ngajarin kalau ada orang-orang yang kurang beruntung di jalan, kamu suka nih kasih duit gitu. Jadi aku percaya hal-hal kayak gitu memang karakter itu bukan dibuat hanya di sekolah, tapi karakter itu dibuat di rumah. Jadi strong from home. Jadi ketika di rumah menjalankan tugasnya, maka di sekolah dan di gereja akan hanya memperlengkapi. Amin. Nah, kalau menurut aku ya, aku nambahin sedikit gitu. Kalau menurut aku, parents are children's first spiritual teacher. Yes, true. Orang tua adalah guru spiritual pertamanya anak-anak gitu. Jadi kita nggak bisa memberikan beban tanggung jawab untuk mendidik anak-anak dari sisi spiritual itu kepada guru sekolah minggu yang cuma seminggu sekali, atau mungkin guru di sekolah yang pasti akan lebih fokus sama sisi akademik. Tapi kita nih adalah guru spiritual pertamanya anak-anak. Dan menurut aku ya, anak-anak itu kan copycat terbaik copycat terbaik. Iya kan, imitator terbaik. Jadi mereka pasti akan ngelihat contoh yang terdekat sama mereka, which is adalah orang tuanya gitu. Jadi kalau misalnya kita cuman kasih tau doang, ayo kamu harus berbagi, ayo kamu nggak boleh egois, ayo kamu harus menghargai, tapi yang dilihat orang tuanya nggak seperti itu ya percuma gitu kan. Betul. Jadi kita juga sebagai orang tua harus menjadi contoh juga gitu, harus menjadi contoh. Dan ya pastinya gimana cara kita bisa menjadi contoh, kita harus ngerti juga sama firman Tuhan gak sih? Kita juga harus ngerti sama maknanya dulu secara personal supaya itu bisa berbuah dan anak-anak kita bisa lihat buahnya dan mereka bisa makan buahnya itu gitu kan. That's why I love you. Nah kalau balik lagi gitu ya. Kalau itu kan dari sisi berbagi nih, kalau dari sisi toleransi antar umat beragama gimana ya? Apalagi mungkin ada beberapa keluarga yang memang lingkungannya ya yang homogen banget sama mereka gitu. Karena maksudnya mereka nggak tinggal di lingkungan yang heterogen, yang berbeda agama dan lain-lain. Gimana cara kita ngajarin anak-anak untuk
anak-anak dan juga mungkin kita sendiri gitu ya, toleransi antar umat beragama tanpa kita harus menepikan nilai-nilai kepercayaan yang kita punya gitu. Iman, walaupun kita beriman kepada Tuhan Yesus, bukan berarti kita menjadi eksklusif sehingga hanya berteman dengan orang-orang yang seagama. Karena aku percaya itu bukan yang Tuhan mau. Karena kita katakan pergilah ke Samaria, ke Yudea, ke Yerusalem, sampai ke ujung-ujung bumi. Itu bicara bahwa kita perlu menjadi berkat dimanapun kita berada. Nah, bagaimana mengajarkan toleransi kepada anak-anak? Ya lagi-lagi orang tua yang mohon maaf, yang rasis akan menghasilkan mungkin anak-anak yang ikut juga rasis. Orang tua yang eksklusif menganggap sukunya paling hebat, menganggap kepercayaannya paling hebat akan menghasilkan kemungkinan besar anak-anak yang persis seperti kamu bilang tadi, imitator terbaik. Nah, dalam rumah tangga kita punya banyak teman yang berbeda kepercayaan dan seringkali ketika kita doa makan, teman-teman kita doa makannya sebagai orang muslim kan doa makannya begini. Terus anak kita kan suka tanya gitu. Bahkan ketika kita makan ada teman kita yang puasa, anak kita tanya, kok nggak makan gitu. Terus dia bilang lagi puasa itu apa gitu. Terus kalau dia pernah nanya ketika kebetulan kami punya ART di rumah, orang yang sangat baik. Dan dia juga di rumah itu suka sholat 5 waktunya tuh sangat rapi lah. Dan kita nggak pernah, bahkan kita suka ngingetin sholat loh dan sebagainya ya kan. Nah kadang kan gini. Ketika dia mau menjalankan ibadahnya juga kita bilang sama anak-anak kayak mbaknya berdoa dulu ya. Iya gitu. Kok berdoanya nggak di gereja? Nah disitulah momen kita menceritakan bahwa gini orang kepercayaannya Kristen, Tuhannya Tuhan Yesus. Kalau Mbak dia kepercayaannya Muslim, Tuhannya Allah Subhanahu wa Ta'ala dan sebagainya. Nah disitulah kesempatan kita mengajarkan kepada anak-anak bahwa kita ini sangat heterogen loh, kita sangat majemuk loh, kita ini berbeda-beda. Makanya sebuah buku yang terkenal kan Bhinneka Tunggal Ika, ya kan, tulisannya Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua, ya kan. So I do believe bahwa ketika kita mengajar anak dan mencontohkannya, mereka akan dipersiapkan untuk masuk ke dalam dunia nyata sih. Yes. Terakhir, ya mungkin singkat aja Beb. Kenapa sih Paskah tuh suka kayak ada dekorasinya tuh telur, ada hubungannya nggak sih telur sama Paskah sebenarnya? Atau cuma sekedar tradisi dari Barat aja ya? Sebenarnya sih kalau ini pengertian aku pribadi ya, telur kan bicara mengenai kehidupan, bicara mengenai the new life. Ketika telur itu dia pecah, menetas, dia menjadi baru, menjadi spesies yang baru. Jadi yang lama itu sudah nggak ada lagi. Jadi menurut lahir baru gitu. Lahir baru. Ibaratnya kayak lahir baru. Dan menurut pemahaman aku percaya bahwa itu bicara mengenai kehidupan. Ketika Paskah kita dapat kehidupan. Terakhir Beb, pesan Paskah. Terakhir dulu ya. Enggak, ini beneran terakhir. Pesan Paskah buat pemirsa Live Channel semua dong. Oke, bagi seluruh pemirsa Live Channel dimanapun kamu berada, pesan Paskah mengingatkan kita betapa yang punya surga crazy in love with you. Dia meninggalkan surga, turun ke dunia, dipaku, dicambuk, ditelanjangi, diludahi, diolok-olok, dihina, dan dia mati di kayu salib sebagai orang berdosa, dan dia bangkit untuk kita. Datang ke dunia untuk kita, hidup di dunia untuk kita, mati untuk kita, bangkit untuk kita, naik ke surga duduk sebelah kanan Allah Bapa untuk kita, nanti datang kedua kali untuk kita. Apa maknanya? Maknanya sederhana. Yang punya surga crazy in love with you. Dia begitu sayang sama kamu, dia tergila-gila sama kamu. So di momen Paskah ini ambil kesempatan untuk kembali come home, datang sama Tuhan, perbaiki hubunganmu sama Tuhan. Always remember this. Yang punya surga crazy in love with you. Terima kasih sayangku telah berbagi
pesan Paskah kepada pemirsa Live Channel semua. Semoga apa yang tadi kita sharing, apa yang tadi kita bagikan, baik dari sisi yang teologis maupun juga yang praktikal, bisa memberkati teman-teman semua, terutama di momen Paskah ini, biar bisa lebih lagi untuk menyelami dan memaknai Paskah yang sesungguhnya di dalam Tuhan. Semoga jadi berkat, sampai ketemu dalam program selanjutnya di Live Channel. Selamat Paskah semuanya. Bye. Bye, God bless you.